Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Megaesa Putri dari Prodi Sejarah 2020. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Bu Izzati Fitriah MPD, matkul Sosiologi. Jawaban nomor 1 dari soal deskripsikan unsur kebudayaan pada tempat Anda tinggal sekarang. Saya tinggal di Desa Damarsi. 7 unsur budaya di Desa Damarsi. Unsur bahasa. Masyarakat di Desa Damarsi pada umumnya menggunakan bahasa Jawa. Berlaku juga untuk bahasa Jawa, yaitu bahasa ngoko, bahasa sehari-hari yang digunakan saat bicara dengan usianya yang lebih muda. Krama Madiyah digunakan ketika bicara dengan usianya yang sama, misalnya berbicara dengan teman. Kromo Inggil digunakan saat bicara dengan orang yang lebih tua. Sebagian kecil Desa Damarsi juga berbicara bahasa Indonesia. Yang kedua, sistem pengetahuan. Pendidikan secara umum adalah usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Damarsi adalah playgroup, taman kanak-kanak, SD sederajat, MI atau madrasah diniyah, dan pondok pesantren, serta sarana pendidikan nonformal seperti pendidikan Al-Quran atau TPQ dan madrasah ibtidaiyah. Masyarakat di Desa Damarsi tergolong masyarakat berpendidikan karena hampir 95% masyarakat pernah menganyam bangku pendidikan. Bahkan juga yang berhasil sampai perguruan tinggi. Pendidikan di era globalisasi yang semakin pesat membuat masyarakat juga kian mudah mencari referensi. Yang ketiga yaitu organisasi sosial. Di Desa Damarsi banyak diadakannya kegiatan organisasi sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan yang telah menunjukkan kualitas pada taraf tertentu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa organisasi sosial, yaitu Rukun Warga, Rukun Tetangga, PKK, Karang Taruna, IPNU dan IPPNU, Remaja Masjid, Fatayat NU, BUMT, Organisasi Bapak, Kelompok Yasin dan Tahlil, Maulid Tiba, Yayasan Al-Ikhlas. Dan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Damarsi adalah penduduk yang memiliki jiwa kebersamaan yang cukup tinggi. Yang keempat, sistem mata pencaharian. Mata pencaharian Desa Damarsi mayoritas adalah petani. Ada juga yang bekerja sebagai pedagang, wira swasta, pegawai negeri sipil, pengrajin, peternak, montir, perawat swasta, pembantu rumah tangga, TNI, Polri, jasa pengobatan alternatif, dan arsitektur. Yang kelima yaitu sistem religi. Masyarakat Desa Damarsi mayoritas penduduk adalah agama Islam dan sebagian kecil lainnya beragama Kristen. Meskipun ada sebagian kecil penduduk yang non-Islam, hal itu tidak mempengaruhi aktivitas keislaman yang kental dilakukan oleh mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Masyarakat Desa Damarsi juga tergolong masyarakat yang masih menganut tradisi-tradisi Islam lokal yang seperti adanya ritual-ritual pasang kudo-kudo ketika mendirikan sebuah rumah baru yang telah turun-temurun dilaksanakan sampai sekarang. Yang keenam yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem ini sebagai unsur kebudayaan mencakup perumahan tempat tinggal, mata pencarian, busana, kuliner, alat-alat kerja, transportasi. Dahulu rumah masyarakat Desa Damarsi menggunakan bahan batang bambu, guluku, dan kayu jati sebagai kerangka atau pondasi rumah. Sedangkan untuk dindingnya umumnya dari gedek atau anyaman, tetapi seiring dengan perkembangan zaman telah menggunakan dinding dari tembok dan genting. Yang ketujuh yaitu sistem kebudayaan. Aktivitas budaya masyarakat di Desa Damarsi yaitu mengadakan acara tahlilan,
yasinan, dan haul sesepuh yang biasanya untuk memperingati hari wafatnya dalam masyarakat Desa Damarsi. Pemuda-pemudi Desa Damarsi juga mengadakan acara tibaan di rumah secara bergantian. Budaya tersebut sudah turun-menurun hingga saat ini, yaitu mereview film nasionalisme dengan teori yang sudah dipelajari selama 1 semester ini. Dan saya menggunakan film R.A. Kartini 1982. Film R.A. Kartini 1982, film drama perjuangan Indonesia yang diproduksi pada tahun 1982. Film yang disutradarai oleh Juman Jaja. Dalam film tersebut memiliki budaya patriarki. Budaya patriarki yang tidak mengakomodasi kesetaraan, keseimbangan, sehingga keberadaan perempuan menjadi tidak penting. Sesuai dengan adat istiadat berlaku dalam budaya Jawa, Kartini harus dipingit ketika mengalami menstruasi pertama sampai laki-laki bangsawan datang meminangnya. Hamenca menyatakan bahwa pingitan atau pengantin adalah tradisi pranikah biasanya dilakukan sebelum hari pernikahan. Calon pengantin tidak boleh keluar rumah maupun bertemu calon suaminya sampai dilangsungkan ijab kabul. Begitu pula yang dialami Kartini dalam menjalani masa pingitan. Kartini dilarang keluar rumah dan kadipaten. Melakukan pingitan berarti seorang perempuan Jawa disiapkan untuk menjadi Raden Ajeng. Sebagai anak keturunan Bupati Ningrat, Kartini harus mewariskan darah ningratnya. Tidak hanya Kartini saja yang harus mengalami pingitan, kedua adiknya yaitu Rukmini dan Kartina pun diperlakukan pingitan. Dalam film tersebut banyak adanya kesetaraan gender. Film Kartini banyak menyorot perempuan Jawa pada akhir abad ke-19 hingga abad ke-20. Dalam film tersebut digambarkan bagaimana posisi perempuan yang tertindas dalam masyarakat. Sistem adat yang kental dengan ideologi patriarki membuat perempuan Jawa menjadi kaum tertindas. Ideologi patriarki dalam film Kartini digambarkan melalui budaya poligami, keterbungkaman perempuan Jawa, serta diskriminasi dan subordinasi yang dialami oleh perempuan Jawa, dari kelas bangsawan hingga rakyat jelata. Kaum lelaki di kelas yang sama memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Perempuan hanya dipandang konco wingking yang berkutat pada sektor domestik seperti dapur, sumur, dan kasur. Pendidikan adalah kemewahan yang tidak bisa dinikmati oleh seorang perempuan kecuali perempuan tersebut berasal dari kelas priai atau bangsawan. Penyimpangan sosial dari film tersebut yaitu laki-laki dianggap sudah biasa berpoligami dan tidak menafkahi keluarganya. Perempuan tidak boleh berpendidikan tinggi. Soal yang nomor 3 yaitu pesan dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam film R.A. Kartini 1982. Pesan yang dikatakan oleh Raden Ajeng Kartini dalam film R.A. Kartini 1982 yaitu seorang mesti mulai, bangunlah dari tidurmu yang pulas untuk membela hakmu juga hak untuk bersaing dari bangsa apapun. Moral yang lainnya yaitu wanita tidak boleh dipandang rendah karena wanita bisa juga menjadi pahlawan, salah satunya yaitu Raden Ajeng Kartini. Jawaban nomor 4 dari soal keterkaitan mobilitas sosial dengan stratifikasi sosial dengan contoh kehidupan realita, yaitu mobilitas sosial mempunyai kaitan atau hubungan yang sangat erat dengan pelampiasan atau stratifikasi sosial. Arah gerak mobilitas sosial dapat secara horizontal maupun secara vertikal ke atas atau ke bawah.
Gerak horizontal lebih mudah terjadi kepada masyarakat terbuka karena lebih memungkinkan untuk berpindah strata. Sebaliknya, masyarakat yang sifatnya tertutup, kemungkinan untuk pindah strata lebih sulit. Realita peristiwa yang terjadi sekarang yaitu kemajuan industri yang dapat merubah cara hidup individu yang semula petani beralih menjadi buruh pabrik. Jawaban nomor 5 dari soal deskripsikan kebermanfaatan mempelajari ilmu sosiologi dalam satu semester ini, terutama sebagai ilmu bantu dalam pendidikan sejarah. Dalam mempelajari ilmu sosiologi satu semester ini, saya dapat memahami norma tradisi, keyakinan dan juga nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Mengetahui metode analisis masyarakat, belajar menganalisis film, dan banyak lainnya yang belum saya ketahui sebelumnya. Dalam buku pengantar ilmu sejarah karya Edward L. Pullinggomang, penggunaan sosiologi dalam merekonstruksi sejarah bertujuan untuk memahami arti subjektif dari perilaku sosial, bukan semata-mata menyelidiki arti dari tindakan individual berkenaan dengan peristiwa-peristiwa kolektif. Karena itu, dalam karya-karya historiografi sejarah sosial banyak diidentikan dengan sejarah gerakan sosial. Misalnya, gerakan petani, gerakan protes, gerakan keagamaan, gerakan kebangsaan, dan gerakan aliran ideologi atau politik. Demikian semua jawaban yang saya utarakan di presentasi ini. Terima kasih Bu Iza sudah mengajarkan ilmu sosiologi dengan sabar dan telaten. Sekiranya jika saya ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.